Perkenalin Mbak, nama aku Michael. Nama aku David. Nama aku Jojo. Nama aku Arthur. Ya, jadi kita intinya sama semester 1 Departemen Manajemen Bisnis. Ya, itu kakaknya asli mana? Asli Surabaya. Asli Surabaya juga. Aku asli Jakarta. Aku asli Padang. Kakak di sini ngekos atau rumah sendiri? Aku sendiri masih ngekos untuk sekarang ini. Aku juga ngekos. Rumah sendiri. Saya juga rumah sendiri. Bagi mahasiswa di jurusan tersebut, itu pengeluaran terbanyak buat apa sih, Kak? Kalau untuk pengeluaran terbanyak sampai saat ini masih ini sih, beli modul-modul sama buku-buku dari buat kuliah. Ya, sama buku, sama untuk sehari-harinya paling banyak itu bensin. Menurut aku yang paling mahal aku boros di makanan, sama satu lagi aku rasa aku boros di bensin. Untuk sejauh ini memang masih untuk kebutuhan kuliah kayak buku dan juga perlengkapan menunjang perkuliahan, sama kayak mungkin kendaraan ya, kayak motor, kayak bensin juga gitu kurang lebih. Kakak sendiri ini termasuk mahasiswa yang aktif organisasi atau enggak? Kalau dibilang dari masa-masa sebelum kuliah, transisi sebelum kuliah, pernah ikut organisasi juga. Sekarang juga berkontribusi di departemen, ikut organisasi kayak manifest segala satunya Mbak. Untuk sekarang saya belum aktif di kegiatan keorganisasian. Pertama, saya mau lebih beradaptasi dulu dengan kehidupan kuliah, dan saya tidak mau mengambil banyak kegiatan yang takut membuat kegiatan perkuliahan menjadi tidak efektif. Ya, kalau aku sendiri sih belum pernah ikut organisasi juga, di kuliah juga belum pernah. Untuk saat ini emang masih belum, tapi rencananya mau kedepannya mau ikut organisasi juga, mau menambah pengalaman himpunan mahasiswa. Boleh diceritain Kak dulu perjalanan masuk ke jurusan ini gimana, terus persaingannya seperti apa? Oke, dulu itu pas mau masuk manajemen bisnis lewat jalur SBMPTN. Jadi sebelum itu aku ikut les dari salah satu les privat istilahnya. Persiapannya buat masuk ITS sih 1,5 bulan, apalagi linjur juga kan dari IPA ke IPS, jadi bisa dibilang agak susah dengan waktu 1,5 bulan itu. Kalau aku sendiri masuk manajemen bisnis itu nyobanya 3 kali. Jadi pertama pas SNMPTN, terus kedua pas jalur prestasi. Jadi akhirnya aku ikut SBMPTN, terus baru keterima di situ. Pertama mencoba jalur TBK atau SBMPTN, tapi aku gagal di pilihan manajemen bisnis. Aku akhirnya nyoba mandiri dan puji Tuhan lulus. Kalau aku sendiri waktu masuk PTN ITS itu pernah sempat jadi pilihan pertama di SNMPTN, termasuk eligible, cuma ternyata ketolak, dan akhirnya sempat waktu itu pesimis buat masuk atau coba di SBMPTN. Tapi setidaknya karena mencoba ya, siapa tahu rezeki ya Mbak. Akhirnya aku coba masuk SBMPTN dan puji Tuhan waktu itu lolos. Persiapan juga 1,5 bulan, dan waktu itu masih kurang serius belajarnya, cuma puji Tuhan lolos gitu Mbak. Alasan kakak ambil jurusan ini apa? Secara pribadi kan sukanya sosiopreneur ya Mbak, bergerak di bidang sosial. Jadi kalau aku lihat sendiri dari prospek yang ada di Jawa dan juga Sumatera, perbandingannya masih jauh Mbak terkait dengan pengembangan UMKM. Dan kebetulan kalau misalkan udah tamat S1, semoga menjadi rencana kedepannya pengen buat sebuah aplikasi atau semacamnya untuk mendukung pengembangan UMKM di daerahku sendiri Mbak. Tujuan aku masuk manajemen bisnis, aku ingin belajar bagaimana untuk memanajemen suatu perusahaan, dan aku juga mempunyai mimpi untuk menjadi pengusaha sukses. Sebenarnya terinspirasi dari ibu aku sendiri. Jadi ibuku orangnya itu wirausaha banget, jadi sukanya bisnis gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk masuk sini untuk belajar bagaimana cara mengembangkan bisnis sendiri, terus nerusin bisnisnya ibu, ya kurang lebih seperti itu. Kalau saya sendiri alasan buat masuk manajemen bisnis karena emang pada awalnya dari semua jurusan yang emang udah aku explore, manajemen bisnis ini salah satu jurusan yang emang cocok banget buat aku, apalagi aku mau ngebangun bisnis ke depannya dari sekarang ataupun setelahnya kayak gimana. Terus aku juga terinspirasi dari kakak aku yang emang juga di jurusan manajemen bisnis tapi beda kampus. Pernah ngerasa salah jurusan gak Kak? Untuk saat ini belum sih, ya belum terasa, apalagi masih semester 1. Ya sejauh ini nggak ada penyesalan. Sampai saat ini belum ada sih Mbak, soalnya kami masih mendapatkan materi-materi pengantar. Kalau aku pribadi enggak sih Mbak, karena juga pelajaran kesukaan memang dasarnya ekonomi gitu Mbak. Karena aku juga ambil dari SMA memang sosial, kebetulan peminatan untuk ekonomi termasuk
cukup tinggi Mbak. Jadi manajemen bisnis ya mungkin termasuk pilihan terbaik lah Mbak untuk saat ini. Menurut kakak itu matkulnya susah apa gampang? Yang paling susah apa? Terus yang paling gampang apa? Kalau secara keseluruhan yang paling susah itu mungkin untuk pelajaran-pelajaran yang masih belum didapatkan waktu kami semasa SMA. Mungkin kayak di bahasa Inggris ada contohnya pelajaran-pelajaran tertentu belum dapat, dan juga matematika ya karena saya sering cabut di jam matematika Mbak. Jadi waktu belajar pertama kali matematika cukup terkejut ya, tapi puji Tuhan masih bisa diapain Mbak, diambil hikmahnya. Kalau untuk pelajaran yang gampang atau masih bisa terbilang cukup untuk didapatkan itu kayak manajemen, ekonomi mikro, sama akuntansi Mbak. Karena dasar-dasarnya udah dipelajari waktu ikut kelas SMA waktu sosialnya. Menurut aku pelajaran yang mungkin agak lebih kesusahan adalah pengantar akuntansi, karena aku linjur ketika aku belajar ekonomi. Aku tidak memprioritaskan ke akuntansinya, jadi mungkin agak lebih kesusahan untuk akuntansinya, tapi sejauh sampai sekarang masih bisa berusaha. Kalau yang gampang gimana ya? Gampang semua ya? Bukan gampang semua. Kalau menurutku sih dari yang susah dulu itu pengantar akuntansi. Soalnya aku juga linjur, terus dulu pas persiapan UTBK itu kayak masih kurang banget belajar akuntansi. Jadi sekarang agak keteteran di pelajaran akuntansi. Terus sama yang kedua matematika sih. Mungkin sih sekarang masih belum seberapa terasa ya, cuma nggak tahu kedepannya gimana. Terus kalau yang paling gampang itu menurutku pengantar manajemen bisnis, karena ya masih pengantar, jadi masih belajar dasar-dasarnya, jadi aku rasa masih belum terlalu sulit lah. Kalau dari pelajaran tersulit, mata kuliah tersulit, yang pertama pastinya sama kayak David sama Ezra, karena aku sendiri juga linjur pengantar akuntansi. Terus oh ya, sama matematika juga. Tapi kalau matematika susahnya kayak memahami cara dosennya berpikir. Jadi dosennya kayak dalam menerangkan itu lebih cepat dan ya cepat daripada semasa kita SMA. Kalau matkul tergampang itu ekonomi mikro sama pengantar manajemen bisnis sih, karena emang masih pengantar. Terus pendapat kakak tentang dosen di fakultas kakak bagaimana? Killer-killer atau enggak? Dari aku selama ini masih baik-baik sih. Ya kebetulan aku sering satu kelas sama dia, jadi sejauh ini dosennya enak-enak semua, nggak ada yang jahat, nggak ada yang aneh-aneh. Aku nggak tahu sih, tapi kayaknya aku masih dapet dosen yang istilahnya ya friendly dan ya santai gitulah. Tapi nggak tahu deh nih yang sebelah aku ini, soalnya kayaknya dia ada keluhan di satu dosen gitu. Ya gimana ya Mbak, semester 1 tapi udah berasa semester 5 gitu Mbak. Soalnya ada muncul mungkin beberapa dosen yang nggak expect ya Mbak, kan namanya juga maba gitu Mbak. Tapi mungkin barangkali ada juga dosen yang menganggap kalau maba masalah baru gitu Mbak. Jadi makanya mahasiswa baru yang baru join dan jadi murid untuk dosen tersebut ya lebih terlihat gitu ya Mbak, gimana reaksi, respon, dan juga pembelajarannya. Karena untuk aku sejauh ini ada gitu Mbak yang memang pada dasarnya killer, karena untuk seperti yang dibilang bertiga tadi santai-santai gitu ya Mbak. Tapi kalau aku memang udah digas gitu Mbak. Jadi mungkin aku ambil positifnya aja, nganggap itu kayak buat persiapan buat semester-semester selanjutnya. Karena aku juga nggak tahu kalau ke depannya apakah dosen masih tetap berlaku sama atau memang hanya di depannya gitu Mbak, karena juga masih maba gitu Mbak. Terus prospek kerja di jurusan kakak yang kakak ketahui bagaimana? Manajemen bisnis kan fakultasnya ada bisnis digital gitu ya Mbak. Jadi aku berharap banget misalkan udah masuk manajemen bisnis, ada yang aku bisa serap dari bisnis digital. Khususnya aku bisa jadi itu teknopreneurnya, dan juga salah satunya keinginan besar aku statusnya ya pengen jadi manajer lah Mbak di suatu perusahaan gitu. Ya kalau untuk prospek kerja manajemen bisnis, kami ada penjurusan pertama finance, HR, marketing, sama operasional. Kami memang dari manajemen bisnis diarahkan untuk berpikir supaya menjadi manajer gitu. Tapi untuk prospek kerja juga kami juga diarahkan untuk membangun bisnis dan teknopreneur juga. Lumayan luas, bisa jadi manajer, ikut perusahaan gitu, bisa bangun bisnis sendiri, jadi entrepreneur gitu. Dan kalau aku pribadi sih tertarik untuk jadi entrepreneur ya. Menurut pendapatku, prospek buat manajemen bisnis itu emang bisa dibilang luas banget. Kita bisa istilahnya bisa kemana aja lah. Kalau dalam bidang kerja bisa buat bisnis sendiri, bisa kerja sama orang lain. Terus kedepannya aku juga mau jadi entrepreneur sama kayak Jojo. Kebanyakan alumni di jurusan kakak ini kerjanya di bidang apa? Kalau setauku ya banyak yang emang berada di bidang yang berbeda-beda. Ada yang buat usaha sendiri, ada yang
masuk ke suatu perusahaan, ada juga yang jadi bisnis consultant. Manajemen bisnis ini prospek kerjanya banyak karena kami dibekali dengan berbagai macam pengetahuan. Ada yang ya nanti dia lebih ke dunia pekerjaan atau sebagai manajer, ada juga yang menjadi businessman, ada juga yang mungkin lebih ke investasi atau trading dan saham. Mungkin ada yang businessman, business consultant, ada juga investment, atau mungkin barangkali ada yang beda juga sendiri gitu Mbak. Bisa jadi dia lanjut studi untuk bidang yang lain, entah itu perpajakan atau hukum, karena kan masih dalam lingkup bisnis juga ya Mbak. Kalau aku sendiri yang paling enggak, kan kalau dalam manajemen ada 3 ya Mbak, ada yang top, middle, sama first line manager. Kalau nggak salah untuk pendapat dari dekan kami pribadi itu nganggapnya kalau paling enggak untuk yang tamat manajemen bisnis ITS sudah bisa bekerja di first line manager alias supervisornya gitu Mbak. Kalau kakak pribadi itu gambaran setelah lulus mau jadi apa? Kalau untuk perencanaan ya Mbak, perencanaannya aku ingin kalau lulusnya itu yang pertama-tama udah punya kematangan ilmu dan juga setidaknya udah punya relasi dengan antara mungkin bisa jadi cutting atau juga dosen ya, supaya bisa menambah ilmu-ilmu juga, karena aku merasa kalau untuk membangun sebuah bisnis kan itu perlu banyak pengalaman ya Mbak. Jadi gimana meminimalisir kesalahan itu, aku berusaha untuk mendapatkan banyak pengalaman dari cutting dan juga dosen. Secara pribadi kalau udah mau tamat ya mungkin aku inginnya entrepreneur dulu Mbak sebelum jadi social planner, karena bagaimana cara meyakinkan orang lain kalau aku bisa mengembangkan UMKM, tentu juga harus mengembangkan diri sendiri dulu ya Mbak sebelum mengembangkan orang lain. Jadi pilihan aku pertama ya entrepreneur dulu Mbak. Pertama-tama saya pasti akan mengincar kalau fresh graduate di perusahaan-perusahaan multinasional. Kenapa demikian? Karena menurut saya sebelum kita mengenal bagaimana kita membuat suatu usaha atau menjalankan suatu usaha, kita harus dimasukin dulu ke ladangnya. Kalau bisa kita juga sudah bisa magang-magang ke perusahaan-perusahaan multinasional itu. Kalau dari aku kan selama kuliah nanti ini kita bakal dibekalin ilmu-ilmu manajemen dan khususnya di bidang bisnis. Mungkin aku lebih suka untuk jadi entrepreneur gitu, jadi buka bisnis sendiri terus ngelanjutin bisnisnya mama. Kalau aku sendiri setelah lulus dari kuliah S1 ini emang tujuan awalnya itu membangun bisnis, tapi setelah aku lihat-lihat emang kayaknya aku mau nyari pengalaman dulu, kerja beberapa tahun, setelah itu aku mau membangun bisnis sendiri. Apalagi sama kayak kata Michael tadi, dalam membangun bisnis itu kan emang harus punya pengalaman, nggak asal bangun bisnis aja gitu.